Jadi umat Tuhan itu kerajaannya juga berakhir bisa. Kenapa? Nanti kita bisa lihat dalam ayat-ayat yang kita akan baca. 2 Tawarik 36 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 21 kita menyimak bagian firman ini. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 11 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berulang kali berlaku tidak setia dengan mengikuti segala perbuatan yang menjijikkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka menajiskan rumah Tuhan yang telah dikuduskannya di Yerusalem. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia menasihati umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak ada lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh taruna-taruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak mengasihani taruna atau gadis, orang tua atau orang berambut putih. Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangan. Seluruh perlengkapan rumah Allah, baik yang besar maupun kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, serta benda raja dan para pembesarnya, semua dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membumi hanguskan semua puri di sana, sehingga musnahlah segala perlengkapan yang berharga. Mereka yang masih tersisa dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu tuntas menjalani tahun-tahun sabatnya. Tanah itu dibiarkan tandus selama tahun-tahun sabat itu hingga genaplah 70 tahun. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita yang punya anak pasti memahami ini. Kalau anak kita melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, apakah kita mendiamkannya? Walaupun nampaknya anak kita itu menyenangi apa yang dia sedang lakukan. Rasanya kan sebagai orang tua tidak akan membiarkan anak kita melakukan hal yang keliru, yang salah. Contohnya, kalau anak kita senang berjudi, ia menikmati, kadang lupa waktu. Konon katanya di tempat judi itu tidak ada jam ya.
Ruangannya tidak ada jam sehingga orang itu akan lupa. Ini siang atau malam. Dia asik dengan taruhannya. Kalau ada orang tua yang membiarkan saja anaknya seperti itu bahkan memodalinya, rasanya kan ini sesuatu yang janggal. Atau mungkin orang tuanya menikmati karena anaknya menang terus. Rasanya tidak ada judi itu menang terus. Atau anak kita kecanduan judi online. Dia mengatakan bahwa ada untungnya nih, sekian. Dia meninggalkan kewajibannya. Tidak bekerja semestinya. Pasti orang tua akan menegurnya. Akan mengingatkannya. Jangan demikian. Ini tidak baik. Nah, kalau diingatkan terus-menerus tetapi tidak mau mendengar. Gimana perasaan kita? Perasaan kita tentu sedih. Ya. Mungkin juga bisa marah. Kurang lebih itulah perasaan Tuhan. Ketika melihat umatnya melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang keliru, bahkan membelakangi Tuhan. Dalam kitab Tawarik bagian akhir ini, kita diperlihatkan bagaimana seorang raja terakhir ini, Raja Zedekia, Raja Yehuda ini, dicatat di situ ia berlaku jahat di hadapan Tuhan. Membelakangi Tuhan. Tahu ada firman Tuhan tapi ditolaknya. Tahu ada Yeremia, nabi yang mengingatkannya, malah dimusuhi, malah difitnah, bahkan mereka sepakat untuk membinasakan, membunuh Yeremia. Saudara-saudara, disitulah Tuhan menegur dan akhirnya ia menghukum. Apakah penghukuman Allah ini karena benci terhadap perbuatan umatnya? Bisa jadi iya. Perbuatannya itu, kekejiannya, kejahatannya itulah yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membenci orang. Sama seperti kita, orang tua. Mungkin kita kesal dengan kelakuan anak kita. Tapi namanya orang tua tetap sayang. Tetap mencintai anak kita. Maka diupayakan berbagai cara supaya anak ini kembali. Nah, penghukuman itu rasanya juga bagi setiap orang tua bukan karena benci. Tapi dalam rangka sayang. Dalam rangka mengasihinya, mencintai. Ada orang tua mungkin zaman saya dulu, papa saya, emak saya. Melakukan hukuman teguran itu bisa dengan fisik, bisa disabet, bisa dilakukan tindakan yang nampaknya kekerasan. Tapi kok zaman kita dulu, kita tidak pernah merasakan bahwa inilah orang tua yang membenci. Kita tetap hormat, kita tetap menaruh perhatian. Nah, Allah juga demikian. Saudara-saudara, bayangkan firman Tuhan hari ini mengatakan itu. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau untuk ditegur. Tuhan mengingatkan nabi-nabinya sudah diutus. Lalu ia mengingatkan terus-menerus. Bukan hanya pada zaman Rasul, tetapi pada raja-raja sebelumnya.
juga terus-menerus nabi itu hadir, mengingatkan. Namun yang terjadi apa? Mereka menolak pesan Tuhan. Mereka tidak mengindahkannya, bahkan mengolok-olok nabi atau utusan Tuhan yang diutus kepada mereka. Nah, inilah yang kemudian mereka dihukum Tuhan, dibuang ke Babel. Ke Babel yang pada saat itu memang sedang berkuasa. Babel yang pada saat itu sedang menjadi alat di tangan Tuhan untuk cambuk bagi umatnya ini. Nah, saudara-saudara, memang pada saat itu Nabi Yeremia mengatakan, kamu jangan memberontak terhadap Nebukadnezar, Raja Babel ini. Lebih baik kamu menyerah saja, karena ini bagian dari rencana rancangan Tuhan untuk kebaikanmu, untuk memurnikanmu. Tapi yang terjadi apa? Zedekia menghasut para pembesarnya, orang-orang yang ada dalam jabatan, dalam kekuasaannya. Ini Yeremia ini justru mengajari kita takluk kepada bangsa asing. Di mana sikap nasionalis kita? Kalau kita berserah atau menyerah pada Babel, kan lebih baik itu kekuasaan asing kita lawan saja. Mereka memberontak. Tidak kuat memberontak sendiri. Akhirnya bangsa Yehuda itu yang dipimpin Zedekia minta bantuan pada Mesir. Mesir diajak untuk bersama-sama bersekutu. Ayo kita lawan Nebukadnezar. Sekali lagi Yeremia mengatakan tidak. Percuma kamu akan melawan. Sebab ini sudah rancangan Tuhan demikian. Nah, saudara-saudara, akhirnya yang terjadi jelas. Mereka walaupun bersekutu menggalang kekuatan dengan Mesir, tetap saja dikalahkan oleh Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar membumi hanguskan Yerusalem, menjarah perabotan bait Allah, menjarah harta kekayaan kerajaan, diangkutnya ke Babel di sana. Dan orang-orang taruna-tarunanya katanya dibunuh. Anak-anak muda, pemuda-pemudinya dibantai. Ini suatu pemandangan yang mengerikan. Inilah ketika mereka membelakangi Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Nah, akhirnya mereka dibuang 70 tahun lamanya di Babel. Nah, saudara-saudara, apa yang boleh kita pelajari dari sini? Dari kisah runtuhnya Yehuda ini. Yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan tidak akan serta-merta mengingatkan, menegur, apalagi menghukum. Kalau kita, hidup kita baik-baik saja dan tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan mengingatkan kita melalui berbagai macam cara. Melalui banyak orang di sekeliling kita. Ketika kita melakukan apa yang keliru, apa yang salah di hadapan Tuhan. Kita harus kembali kepadanya. Jangan kemudian kita memusuhi orang-orang yang menegur untuk kebaikan kita. Ada banyak orang merasa tersinggung ketika jelas-jelas ia melakukan sesuatu yang keliru lalu diingatkan. Bukannya bersyukur, tapi malah memusuhi. Lalu kemudian dalam memusuhi itu berusaha untuk menyingkirkan. Nah, ini adalah sesuatu tindakan yang sangat ceroboh dan keliru. Seharusnya kita bersyukur untuk kehadiran orang-orang siapapun itu yang mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, supaya kembali melakukan keadilan, kebenaran, mencintai sesama, beribadah kepada Tuhan dengan setia.
Yang mengingatkan kita itu mungkin bisa anak kita. Papa, mama, jangan melakukan ini. Ini kan salah. Ini kan keliru. Nanti yang rugi kita sendiri. Biasanya orang tua mengatakan, siapa kamu? Aku kan lebih tahu asam garam kehidupan. Yang mengingatkan kita bisa pembantu rumah tangga kita, asisten rumah tangga, bisa bawahan kita. Tapi ketika kita merasa bahwa posisi kita di atas, seperti Raja Zedekia ini, maka yang terjadi adalah, siapa kamu? Di sini aku yang berkuasa. Di sini aku atasan kamu. Lebih baik kamu dengar aku, dengar mau aku. Saudara-saudara, padahal di hati nurani kita, mungkin ketika ditegur itu membenarkan, oh iya, benar juga ya. Tapi kadangkala gengsi dan ambisi kita yang menghalangi untuk kita mendengarkan, untuk kita nurut perkataan itu. Dan disinilah kita perlu hikmat, perlu bijak, dan rendah hati. Jangan berpegang terus pada gengsi kita yang akan membawa akhirnya kita pada kecelakaan malapetaka itu. Nah, ketika kita ditegur, marilah kita kembali dan bersyukur. Bersyukur anakku, kamu mengingatkan papa, kamu mengingatkan mama, mengingatkan saya. Syukur. Oh, kamu sebagai karyawan saya, kamu baik. Saya akan pertimbangkan. Saya memahami. Mungkin saya salah. Terima kasih. Belajar untuk berterima kasih pada orang-orang di sekeliling kita yang menegur, mengingatkan kita. Jangan sekali-kali memusuhinya. Sebab mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang mencintai kita. Yang mengasihi kita. Yang menginginkan bahwa kita jangan sampai celaka, apalagi binasa. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini, Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan rancangan. Tuhan memberkati. Amin.